Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Wazirna ilman wa amalan wa fiqhan fid din ya arhamar rahimin. Nuwasil fi syarhi kitab Al-Madkhal ila Fiqh dari min kitab At-Tahil Fiqh Syafi'i karya tulis oleh Jama'atun minal Ulama. Sekarang sampai pada pembahasan perkembangan mazhab Asy-Syafi'i. Baik. Mazhab Syafi'i seperti disebutkan ada 4 fase ya. Daurut ta'sis, fase pembentukan mazhab. Yang dimaksud pembentukan mazhab di sini adalah mazhab al-jadid. Mazhab al-qadim tidak termasuk dalam ta'sis karena mazhab al-qadim ceritanya mansukh ya, terhapus. Bukan mansukh, ditinggalkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ya, menjadi mazhab al-jadid. Karena itulah di sejarah di daur terkait dengan perkembangan mazhab Syafi'i tidak disinggung mazhab al-jadid, mazhab al-qadim ya. Mazhab qadim biasanya disinggung ketika berbicara mengenai perjalanan ya kehidupan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Walaupun demikian seperti sudah kita sebutkan, mazhab al-qadim tetap punya korelasi dan ahamiyahnya, di mana sebagian dari mazhab al-qadim ya Imam Syafi'i rahimahullah taala ya, sebagian dari mazhab al-qadim Imam Syafi'i rahimahullah tetap merupakan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Ada sekitar belasan pendapat yang para fuqaha Syafi'iyah sepakat untuk menjadikan qaul qadim sebagai pendapat yang mu'tamad ya. Akan dijelaskan insyaallah pada Mukhtasar Fawaid al-Makkiyah apa-apa saja permasalahannya. Nah, kemudian kita tahu bahwa mazhabul qadim ini ada sejumlah ulama yang meriwayatkan dari beliau seperti Abu Thawr Al-Karabisi, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ini para ulama yang mengambil ilmu dari Imam Syafi'i di mazhab al-qadim. Karena itulah kalau kita melihat sebagian masyayikh mengatakan bahwasanya mazhabul qadimnya Imam Syafi'i itu biasanya sama dengan mu'tamad pendapatnya Imam Ahmad. Ya. Jadi tidak mesti sama ya, bukan sama persis, tapi biasanya mazhabul qadimnya Syafi'i atau biasanya mazhab Ahmad itu merupakan qaul qadimnya Imam Syafi'i. Biasanya seperti itu. Nah, kenapa? Karena Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan mazhab al-qadim dari Imam Syafi'i di Baghdad. Bahkan ada sebagian ulama, sebagian masyayikh yang mengatakan mazhab Malik juga demikian. Karena di mazhab qadimnya Imam Syafi'i, beliau lebih cenderung kepada Malik dibandingkan Abu Hanifah. Walaupun mazhab Abu Hanifah punya peran tersendiri dalam membentuk mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, sebagian juga ada yang mengatakan seperti itu ya. Tapi ala kulli hal ini tidak terlalu signifikan. Cuman kita ingin melihat polanya ya, bahwasanya pendapat qaul qadim Imam Syafi'i walaupun beliau tinggalkan itu tetap sebagai sebuah pendapat. Karena kaidahnya al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Kaidahnya kan begitu. Yang namanya ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Karena itulah walaupun pendapat lama Imam Syafi'i ditinggalkan oleh beliau, tetap itu menjadi sebuah pendapat yang mu'tabar. Jelas ya? Jadi tidak ada istilahnya nasikh mansukh dalam bab ijtihad, tidak ada. Kalau kamu misalnya berpendapat sekarang dengan pendapat ini, terus besok kamu berpendapat lain, itu tidak membatalkan kebenaran pendapat sebelumnya yang kamu tinggalkan. Ya, tidak menjadikannya pendapat yang salah. Karena pendapat yang lama sama pendapat yang baru dua-duanya ijtihad. Kalau pendapat yang lama ada kemungkinan salah, kamu tinggalkan, maka pendapat baru juga demikian. Makanya al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Baik, ini terkait dengan mazhab al-qadim. Nah,
Dan Madhabul Qadim sudah kita sebutkan ya, ada dua kitab yang mu'tabar yang masyhur dari Imam Syafi'i, ada Kitabul Hujjah dalam fikih dan ada kitab Ar-Risalah Al-Qadimah. Ya. Nah. Jadi di zaman Imam Abdurrahman bin Mahdi, beliau imamnya kota Kufa, Abdurrahman bin Mahdi kota Kufa. Jelas ya? Jadi mazhab di negerinya Abdurrahman bin Mahdi itu mazhabnya Imam Abu Hanifah di zaman tersebut. Nah, kemudian di zaman tersebut mulai muncul pemahaman-pemahaman. Ya, salah satu yang muncul adalah pemahamannya Mu'tazilah. Pemahaman Mu'tazilah ini yang mulai membuat yang mulai pertama kali dalam tanda kutip mengacaukan dan menambah kerjaan para ulama dalam menjelaskan agama termasuk dalam ilmu fikih. Mereka yang pertama kali memunculkan masalah khabar ahad, ya, hadis ahad itu tidak bisa dipakai dalam masalah banyak berperkara ya, masalah akidah. Kemudian khabar ahad tidak bisa dipakai untuk menasakh misalnya mentaksis. Nah, tidak bisa dipakai untuk mentaksis Al-Qur'an. Ya, dan seterusnya. Jadi yang pertama kali mempermasalahkan khabar ahad Mu'tazilah ini. Nah, jelas sampai sini. Kemudian mereka juga biasa masalah kalamullah. Masalah kalamullah, mempermasalahkan masalah kalamullah yang berimbas pada banyak permasalahan seputar kawaid dalam usul fikih terkait dengan amar, nahyu dan seterusnya, dengan kaidah mereka at-tahsin wa taqbih dan macam-macam. Maka Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ketika melihat mulai banyak yang ngaco pendalilannya, maka beliau meminta kepada Imam Syafi'i yang ketika itu beliau di Baghdad. Ya, masih di Baghdad ketika itu, maka Abdurrahman bin Mahdi menulis surat kepada beliau untuk menjelaskan hujjah sunnah. Hujjah apa? Sunnah. Ya, dan hadis ahad bisa dipakai berhujjah secara mutlak. Yang penting sahih gitu. Ya, dan juga masalah nasikh wal mansukh. Ya. Nasikh wal mansukh. Nah, karena maklum di kalangan mutakallimun ada yang mengingkari nasikh wal mansukh ini. Ya. Dan mengatakan khabar ahad tidak bisa dipakai untuk mentaksis Al-Qur'an. Maka beliau juga minta dijelaskan masalah al-am wal khas. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menulis kitab Ar-Risalah itu. Di dalamnya beliau membawakan sekitar 300 dalil bahwa khabar ahad itu hujjah. Ya. Dalam kitab Ar-Risalah beliau bawakan 300 dalil yang menunjukkan khabar ahad itu hujjah. Nah, maka beliau dikirimlah kepada sebelum dikirim beliau perlihatkan kepada siapa? Kepada sebagian ulama, diantaranya Ali bin Madini kalau nggak salah juga melihat buku tersebut, ya, Kitab Ar-Risalah. Maka beliau pun takjub dengannya, Ali bin Madini, sampai beliau bawa ke khalifah atau gubernur, bukan Ali. Labas. Saya lupa apa Ali bin Madini atau yang bukan Ali bin Madini kayaknya. Ya, yang setabakat dengan Abdurrahman bin Mahdi. Saya lupa siapa namanya. Ya, Ali bin Madini satu bakat dengan Abdurrahman bin Mahdi, cuman apakah Ali bin Madini atau yang lain saya lupa. Yang jelas dilihat oleh ulama yang lain, kalau nggak salah Ali bin Madini, kemudian dikirim ke mana? Ke Abdurrahman bin Mahdi. Maka beliau pun takjub dengan kitab tersebut dan kemudian menyebarkannya. Ya. Jelas ya? Nah, beliau Imam Syafi'i ketika pindah ke Mesir, beliau tulis ulang lagi itu Kitab Ar-Risalah sesuai dengan informasi yang baru beliau dapatkan menjadi mazhab al-jadid. Maka direvisi banyak perkara dalam kitab Ar-Risalah tersebut, terkhusus terkait dengan qawaid al-fiqih, qawaid usuliyah. Nah, ini penting ya diperhatikan terkait dengan masalah mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian kita masuk di sini menyebutkan 4 fase perkembangan mazhab. Yang pertama daur ta'sis, fase pembentukan mazhab, yakni qaul jadid. Di sini ada 4 ulama yang berperan sebagai pembentuk mazhab. Asy-Syafi'i rahimahullah sebagai pembentuk kawaidnya, Al-Buwaiti, Ar-Rabi, Al-Muradi dan Al-Muzani yang mensyarahnya. Ya, yang menjelaskan menjabarkan kawaidnya.
Asy-Syafi'i rahimahullah di qaul jadid, di madzhabul jadid dalam fikih beliau menulis kitab Ya. Dalam usul fikih ada Risalah al-Qadimah. Beliau juga punya kitab Ikhtilaful Hadis. Ya. 6. Baik, ada banyak karya tulis Asy-Syafi'i rahimahullah di Mesir belakangan. Kemudian Al-Buwaiti punya kitab Mukhtasar. Jadi beliau mengumpulkan kalamnya Imam Syafi'i rahimahullah. Dikatakan Mukhtasar Al-Buwaiti. Ya, Ar-Rabi Ibn Sulaiman Al-Muradi juga diantara periwayat yang masyhur dari mazhab jadidnya Imam Syafi'i, dan tentu saja Imam Al-Muzani rahimahullah, beliau punya kitab Mukhtasar juga mengumpulkan kalam Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Mukhtasar Al-Muzani. Baik. Ini daur at-ta'sis. Kemudian fase berikutnya ada daur an-nusyu' wal intishar. Ya, fase perkembangan dan penyebaran. Di sini ada sejumlah alam dari kalangan Syafi'iyah. Yang pertama Ibnu Suraij, kemudian Al-Qaffal yang digelari Asy-Syafi'iyus Shaghir, Abu Bakar Al-Qaffal Asy-Syafi'iyus Shaghir. Kemudian ada Abu Ishaq Al-Isfirayini, kemudian ada Al-Mawardi, kemudian Imamul Haramain Asy-Syirazi dan Al-Ghazali. Ya, rahimahumullahu taala. 6. Sudah ya? Yang masyhur di sini Al-Qaffal ini ada dua, ada Al-Qaffal Al-Kabir disebut dengan Asy-Syashi, dan ada Al-Qaffal As-Shaghir. Ya, ini Abu Bakar Al-Qaffal As-Shaghir, nisbat beliau Al-Marwazi. Jadi ada dua qaffal dalam mazhab Syafi'iyah, ada Al-Qaffal Al-Kabir dan ada Al-Qaffal As-Shaghir. Al-Qaffal Al-Kabir namanya Asy-Syashi, dan Al-Qaffal As-Shaghir namanya nisbatnya Al-Marwazi, Abu Bakar. Ya. Beliau ini kemudian di bawahnya ada Abu Ishaq Al-Isfirayini. Ya, Abu Ishaq Al-Isfirayini. Beliau berdua ini datang, ya, satunya dari Khurasan, satunya dari Irak. Mereka datang ke Mesir untuk mempelajari mazhab Asy-Syafi'i dari Imam Al-Muzani. Dari Al-Muzani. Al-Isfirayini dan Al-Qaffal As-Shaghir, beliau datang ke Mesir khusus untuk mempelajari mazhab Asy-Syafi'i, karena ketika di Baghdad nama beliau sudah terkenal, sudah banyak orang-orang yang menjadi murid beliau. Maka ketika beliau pindah ke Mesir, banyak ulama yang datang ke Mesir untuk belajar, melanjutkan mengambil ilmunya. Cuman ketika Syafi'i meninggal, ya, mereka mengambil dari Al-Muzani rahimahullah dan murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, setelah mereka mempelajari mazhab Asy-Syafi'i dari murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i, mereka kembali pulang ke negerinya masing-masing dan menyebarkan mazhab Asy-Syafi'i. Nah, disinilah lahir dua madrasah besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Yang pertama ada namanya Madrasah Al-Khurasaniyin dan Madrasah Al-Iraqiyin. Disebutkan di sini thariqah. Jadi Thariqatul Khurasaniyin dan Thariqatul Al-Iraqiyin. Thariqatul Khurasaniyin, ya, imamnya adalah Al-Qaffal As-Shaghir. Ya, beliau adalah grand masternya lah di situ. Ya, grand syekhnya. Ya. Sementara Thariqah Al-Iraqiyin adalah Abu Ishaq Al-Isfirayini. Nah, Abu Ishaq Al-Isfirayini. Baik. Al-Khurasaniyin biasa juga disebut dengan Al-Marawizah. Kalau disebut buku-buku fikih disebut dengan Al-Marawizah dalam buku-buku Syafi'iyah, maka maksudnya apa? Nisbat kepada Al-Marwazi, Al-Qaffal As-Shaghir Al-Marwazi. Disebut juga dengan Al-Marawizah. Baik. Sudah ya? Ini dua madrasah. Dan banyak ulama-ulama yang kemudian tafakuh mazhab Syafi'iyah lewat dua madrasah ini. Ada yang mempelajari mazhab Syafi'iyah dari Thariqatul Khurasaniyin, ada yang mempelajarinya dari Thariqah Al-Iraqiyin. Jelas ya? Kemudian selanjutnya ada Al-Mawardi rahimahullah, penulis kitab Al-Hawi Al-Kabir. Al-Hawi Al-Kabir ini kitab yang memuat dalil-dalilnya mazhab Syafi'iyah. Setiap mazhab pasti ada yang seperti ini, kitab yang memuat dalil-dalilnya mazhab. Jadi tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa ada banyak permasalahan fikih itu tidak ada dalilnya. Ini kebodohan. Dan sampai sini, semua pendapat ulama itu ada dalilnya. Paham sampai sini? Semua kata-kata yang tercantum dalam kitab-kitab itu semua ada dalilnya satu persatunya, kata per katanya.
Cuman belum saatnya dipelajari. Belum saatnya apa? Dipelajari. Karena dalam belajar fikih, demikian pula ada ilmu-ilmu lain, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu apa? Itu bukan belajar yang baik kalau baru di awal sudah disibukkan dengan dalil. Jadi tenang saja, dalilnya ada. Cuman belum saatnya kamu pelajari, kamu belum bisa menghubungkan dalil dengan masalah. Ya. Coba lihat Ajurrumiyah. Nahwu. Bayangkan kalau antum belajar Ajurrumiyah dari awal, sudah mengenal ikhtilafnya Kufiin, Basriin, terus dalil-dalilnya bait syair. Bagaimana Anda pusing kan begitu? Karena belum saatnya kamu mengenal perbedaan pendapat dan belum saatnya kamu mengenal apa? Dalil-dalil. Tapi tenang saja, ada dalilnya. Sudah sampai sini? Maka semua kalimat dalam buku-buku fikih, semua kata perkatanya, semua ada dalilnya. Tidak mungkin tidak ada dalilnya. Jelas ya? Nah, kalau mau lihat dalilnya di buku-buku yang ini lihat Al-Hawi Al-Kabir. Ya. Al-Baihaqi juga rahimahullah, ya, dalam Ma'rifah Sunan wal Athar, itu kitab yang memuat dalil-dalil mazhab Syafi'iyah. Kalau ada yang mau tahu apa dalilnya mazhab Syafi'i begini sekecil apapun, rujuk ke buku-buku ini. Tapi kan kalian belum bisa cerna. Gitu. Belum saatnya dicerna oleh pemula. Makanya thariqah dalam mempelajari fikih itu ada 3 fase. Ada 3 fase. Dan dari 3 fase inilah para ulama membuat karya tulis. Ya. Fase yang pertama adalah tasawur masalah. Fase yang pertama adalah tasawur masalah. Yani kamu tahu dulu apa permasalahannya, apa-apa permasalahan yang dibahas dalam bab itu. Dalam bab air, apa-apa sih permasalahan dalam bab air? Setelah itu pindah ke bujana, apa-apa sih yang dibahas oleh para ulama dalam bab bujana? Ya, terus pindah ke masalah ke bab misalnya sunnah-sunnah wudu. Ya, sunnah-sunnah wudu apa yang dibahas, di rukun wudu apa yang dibahas, terus sampai habis itu fikih dari awal sampai akhir. Ya, namanya apa? Tasawur al-mas'lah. Jadi kamu harus tergambar dulu apa maksudnya, apa pembahasan dalam setiap bab dan apa maksud kalimat demi kalimat dalam apa, kata demi kata dalam apa? Ya, dalam masalah tersebut. Disinilah para ulama membuat mutun. Itulah gunanya mutun-mutun, matan-matan. Makanya lihat, mana ada matan ada dalilnya? Tidak ada, karena memang belum saatnya. Mana ada matan ada menukil perbedaan pendapat? Tidak ada, kan begitu. Kenapa? Karena memang belum saatnya. Yang sekarang kamu harus paham, yang sekarang kamu harus lakukan adalah paham dulu. Apa maunya ini, apa maksudnya ini, apa maksudnya ini. Masalah dalil tenang, ada belakangan. Nah, sampai sini, ini masalah pertama. Ini fase pertama belajar fikih, belajar nahwu, belajar akidah, belajar apa? Semuanya seperti itu. Paham saja dulu masalah. Ya. Karena kalau ketika belum apa-apa sudah direcokin dengan dalil, direcokin dengan perbedaan pendapat, susah untuk paham. Ini banyak sekali, ya. Belum lagi harus pahami dalil. Belum. Jelas ya? Jadi fase yang pertama dalam belajar ilmu manapun itu paham masalah dulu. Jangan belum apa-apa sudah sibuk dengan dalil dan apa? Perbedaan pendapat padahal dia belum paham. Maka paham masalah. Disinilah para ulama menulis kitab-kitab apa? Kitab-kitab mutun ringkas. Semua mutun nahwu, mutun sharaf, mutun akidah, mutun ini, semuanya tidak ada dalilnya di awal. Ya, kalaupun ada 1-2 jarang sekali gitu. Paham sampai sini? Itu keluar dari asal. Ini asal yang pertama. Dan fase ini menyelesaikan mutun ringkas. Mutun apa? Mutun ringkas. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, ya mulai dari Safinatun Najah misalnya, kemudian Mukhtasar Latif, kemudian apa Masal Muqaddim Al-Hadramiyah, Abu Syuja, naik ke misalnya Umdatus Salik, kemudian naik lagi ke atas, ya, sampai ke Minhajut Thalibin Imam Nawawi, sampai kitab selevel Minhajut Thalibin juga kosong dari dalil, tidak ada. Kenapa? Karena ini semua buku mutun. Ya, jadi di tahap yang pertama ada fase-fase yang harus dilewati, dari matan yang ringkas sampai matan yang tebal. Nah, setelah mempelajari mutun, baru lompat di fase yang kedua. Mutun ini butuh banyak waktu untuk mempelajarinya. Baru lompat ke fase yang kedua adalah apa? Rabtul mas'alah bid-dalil. Di fase yang kedua belajar, barulah dikaitkan masalah dengan dalil. Oh, saya sudah pahami semua masalah di sini, sudah ada. Tinggal saya mau tahu apa dalil yang bersatu. Kan enak. Oh, ini ternyata dalilnya ini dalilnya ini. Masalah yang saya pelajari dulu yang ini dalilnya ini. Baru diketahui. Sehingga ketika dia melihat hadis, dia sudah tahu cara memahami hadis ini kayak gini sehingga lahir ini. Dia lihat ayat, dia sudah tahu cara memahaminya sehingga lahir masalah ini dan seterusnya. Dan seterusnya.
Udah ya. Ini fase yang kedua, fase rabtul mas'alah bidaliliha, mengaitkan masalah dengan dalilnya. Ini juga banyak kitab-kitab berbicara tentang masalah ini. Paham ya? Disinilah ditulis kitab-kitab ahaditsul ahkam, hadis-hadis hukum. Ya, seperti kitab Al-I'lam karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ya, kitab Al-I'lam ini kalau di mazhab Hanabila ada Umdatul Ahkam. Nah, Umdatul Ahkam itu dalil-dalilnya mazhab Hambali. Jelas ya? Dalil-dalilnya mazhab Hambali yang riwayatnya Bukhari Muslim. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada namanya Al-I'lam karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, itu hadis-hadis Bukhari Muslim juga isinya kayak umdah, tapi untuk dalil-dalilnya mazhab Syafi'iyah. Dalilnya mazhab Syafi'iyah. Jelas ya? Bukan Al-I'lam. Al-Bulghah, afwan, Al-Bulghah. Al-Bulghah ini kitab-kitab yang memuat hadis-hadis Bukhari Muslim, tapi untuk dalilnya mazhab Syafi'i. Al-Bulghah. Nah, kemudian di fase ini juga ada kitab Al-I'lam tadi, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dalil-dalil ahkam gitu. Kemudian ada kitab ini Al-Hawil Kabir. Al-Hawil Kabir termasuk di fase ini, penyebutan dalil-dalilnya Syafi'iyah, masalah ini dalilnya ini terus seperti itu. Baik, nanti di fase yang paling atas, fase yang ketiga dalam mempelajari ilmu fikih atau yang selainnya, barulah dipelajari fikih muqaran, perbandingan mazhab. Baru kamu toleh mazhab lain, baru kamu lihat mazhab lain, ini mazhab lain dengan mazhab yang saya pelajari, yang mana lebih kuat. Kalau lebih kuat mazhab saya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya saya mengamalkan pendapatnya mazhab lain. Boleh. Jelas sampai sini? Amalkan mazhab lain, silakan. Sampai sini? Setelah dia tahu betul pendapatnya begini, dia tahu betul sisi pendalilannya begini, ternyata ada mazhab lain yang lebih bagus pendalilannya. Sudah, diambil mazhab lain, silakan. Tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, jangan belum apa-apa baru belajar matan sudah nyebrang ke mazhab lain, pelajari mazhab lain. Itu mengacaukan pikiran. Ya, mengacaukan pikiran dan tidak bisa membentuk fokus. Makanya banyak orang belajar fikih bertahun-tahun tidak berhasil gara-gara tidak benar cara belajar fikihnya. Iya, tidak belajar dari matan, langsung belajar ke buku fikih hadis. Iya, langsung belajar Umdatul Ahkam, langsung belajar Bulughul Maram. Bukan itu fasenya. Belum saatnya kamu tahu dalil-dalil. Iya, dan kalaupun kamu tahu terus merabetnya ke masalah, akan kurang maksimal mensyarah hadis tersebut tanpa tahu masailnya. Paham ya? Ya, maka disinilah pentingnya mengikuti thariqah para ulama dalam belajar. Di nahwu juga begitu, ajrumiyah, matan saja dulu, gitu ya. Nah, sampai misalnya kayak di di kitab-kitab yang selevel dengannya, ya. Kemudian berikutnya masuk ke mana? Masuk ke kitab-kitab yang menyebutkan dalil-dalil permasalahan. Ya. Kitab-kitab menyebut dalil-dalil permasalahan. Setelah itu baru masuk ke ikhtilaf antara Basriyin dengan Kufiyin misalnya, baru. Di fikih juga seperti itu. Tingkatan paling tinggi dalam fikih adalah apa? Fikih muqaran. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi. Kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi. Itu fikih muqaran. Sudah Imam Nawawi tidak hanya menjelaskan mazhab Syafi'i tapi juga sudah menyinggung mazhab lain. Dan beliau kadang tidak jarang menguatkan apa? Kadang-kadang menguatkan mazhab yang lain. Baik. Sudah ya. Jadi di sini Al-Mawardi rahimahullah menulis kitab Al-Hawil Kabir yang memuat dalil-dalilnya Syafi'iyah. Jadi matan, kemudian disebutkan apa dalil-dalilnya. Berikutnya ada Imamul Haramain. Imamul Haramain, Taib Asy-Syirazi, ya, kemudian Al-Ghazali rahimahumullahu taala. Perhatikan di sini. Imamul Haramain, Asy-Syirazi, Al-Ghazali rahimahumullah, ini termasuk ulama yang menggabungkan antara tariqah Khurasaniyin dengan tariqah Al-Iraqiyin. Jadi setelah berdirinya dua madrasah ini, satunya di Khurasan, satunya di Irak, jelas ya. Nah, punya murid-muridnya, tersebar pemahamannya, tersebar ini tariqahnya, akhirnya apa? Jadi dua madrasah besar dalam mazhab Syafi'iyah. Kemudian datang setelahnya para ulama yang mempelajari dua madrasah ini. Dia pelajari madrasah ini, dia pelajari juga madrasah ini, baru dia apa? Baru kemudian dia mengambil kelebihan dari masing-masing madrasah. Nah, di antara yang mengambil dari kedua madrasah ini adalah Imamul Haramain, Asy-Syirazi dan Al-Ghazali rahimahumullah. Paham ya? Beliau menggabungkan antara kedua madrasah Iraqiyin dan Khurasaniyin. Baik. Imamul Haramain punya kitab Nihayatul Maqam.
Nihayatul Matlab kita tahu merupakan apa? Hah? Apa itu Nihayatul Matlab? Nah, apa? Nihayatul Matlab apa? Ya, dia syarah dari Mukhtasar Al-Muzani. Ya, Nihayatul Matlab adalah syarah dari Mukhtasar Al-Muzani. Nihayatul Matlab. Kemudian ada Asy-Syirazi rahimahullah. Beliau punya kitab Al-Muhadzab. Ya. Ini Muhadzab ini yang disyarah oleh Imam An-Nawawi menjadi Majmu'. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Cuman An-Nawawi tidak menyelesaikan kitabnya rahimahullah, beliau meninggal. Beliau cuman sampai ke babur riba. Beliau cuma syarah sampai bab riba, kemudian meninggal. Kemudian dilanjutkan oleh As-Subki. Tiga orang ya dalam Al-Majmu'. Nanti dijelaskan ya. Jadi Asy-Syirazi rahimahullah beliau punya kitab Al-Muhadzab. Nah, beliau juga punya kitab Tanbih. At-Tanbih dalam fikih juga. Asy-Syirazi rahimahullah. Kemudian setelah itu ada Al-Ghazali. Al-Ghazali rahimahullah muridnya Imamul Haramain. Imamul Haramain namanya siapa? Siapa namanya? Nama. Siapa namanya? Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf. Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf, Imamul Haramain. Imamul Haramain ini Al-Juwaini siapa? Al-Juwaini Al-Ibn ya. Adapun Al-Ab adalah Abdullah bin Yusuf. Beliau yang dimaksud kalau diitlakan dalam buku-buku fikih Syafi'iyah al-Imam, qala al-Imam. Kalau dalam buku-buku Syafi'i dikatakan imam berkata, itu bukan Imam Syafi'i, tapi Imamul Haramain. Jelas ya? Imam Al-Haramain. Sudah. Abdul Malik ibn Abdullah bin Yusuf, sahibul Waraqat. Beliau penulis kitab Waraqat ini, Imamul Haramain. Sudah. Kemudian Al-Ghazali rahimahullahu taala baik. Al-Ghazali murid langsung dari Imam Al-Haramain, ya. Nama beliau, siapa namanya beliau? Siapa namanya Al-Ghazali? Ya, Muhammad ibni Muhammad. Ya, Al-Ghazali rahimahullah. Beliau punya kitab Al-Wasit. Ini apa namanya? Disebutkan buku-buku yang ini ya, lah bahasa. Nah, seandainya disebutkan di sini Al-Wajiz lebih bagus. Ya. Al-Ghazali rahimahullah beliau punya 4 kitab. Beliau punya 4 kitab dalam fikih. Yang pertama Al-Khulasah. Al-Khulasah menjadi kemudian ada Al-Khulasah, kemudian ada Al-Basir, kemudian ada Al-Wasit dan ada Al-Wajiz. Al-Khulasah ini sebagian masyayikh ada yang mengatakan dia ringkasan dari Mukhtasar Al-Muzani. Al-Khulasah ada yang mengatakan dia ringkasan dari Mukhtasar Al-Muzani, dan ada yang mengatakan Al-Khulasah ini ringkasan dari Nihayatul Matlab. Nah. Baik. Kemudian diringkas menjadi Al-Basir. Al-Basir diringkas menjadi Al-Wasir. Al-Wasir diringkas menjadi Al-Wajiz. Seandainya di sini disebutkan Al-Wajiz lebih bagus karena yang punya koneksi dengan kitab-kitab setelahnya itu Al-Wajiz. Ya. Al-Wajiz al-Fiqh Syafi'i. Nah, kemudian setelahnya, ini selesai ya, Daurun Nusyu' wal Intishar. Ya, Daurun Nusyu' wal Intishar. Baik. Kemudian fase berikutnya Daurut Tahrir, fase penyeleksian. Nah, begini. Setelah di fase yang kedua, di fase Daurun Nusyu' wal Intishar, itu kan namanya Nusyu' wal Intishar ya, perkembangan dan pertumbuhan. Mazhab Syafi'iyah tersebar. Banyak ulama yang banyak orang yang menjadi alim dalam mazhab Syafi'iyah. Jelas ya? Yang menjadi mujtahid dalam mazhab itu banyak gitu. Kemudian masing-masing dari mujtahid ini mengutarakan pendapatnya dan menisbatkan kepada mazhab Syafi'i. Ya, ketika terjadi perbedaan pendapat, Khurasani ini mengatakan ya mu'tamad dalam mazhab ini.
Al-Iraqi ini mengatakan enggak, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah ini. Belum lagi datang yang lain. Jelas ya? Jadi istilahnya banyak pendapat-pendapat muncul yang semuanya mengatakan inilah mazhab Syafi'i. Semuanya mengklaim inilah mazhab Syafi'i. Banyak sekali. Nah, maka di fase yang ketiga, fase tahrir, yaitu fase penyeleksian. Yang mana sih yang sebenarnya mazhab Syafi'i? Mana yang sebenarnya apa? Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, yang sah dikatakan sebagai mazhab Syafi'i, dan mana yang dikatakan sebagai wajh dalam mazhab Syafi'i. Iya. Disinilah peran dua ulama besar, Ar-Rafi'i dan An-Nawawi rahimahumullahu taala. Iya. Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i rahimahullah, Abdul Qasim Ar-Rafi'i, Abdul Karim bin Muhammad. Ya. Beliau yang pertama kali menyeleksi. Paham ya? Perhatikan Al-Rafi'i dan An-Nawawi tidak ketemu ya. Tidak ketemu. Jarak hidupnya mereka sekitar 80 tahun. Jadi Ar-Rafi'i meninggal 80 tahun berikutnya baru lahir An-Nawawi. Dia bukan sezaman dua orang ini. Ar-Rafi'i dan An-Nawawi rahimahullah. Ar-Rafi'i yang pertama kali Yang pertama kali menelusuri semua pendapat-pendapat ulama terdahulu, kemudian beliau yang mengesahkan. Tentu saja ini menunjukkan kedalaman ilmu Ar-Rafi'i rahimahullah terkait dengan qawaid dan usulnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau pelajari kitab-kitabnya Syafi'i, kalamnya ashab, buku-buku ashabnya Syafi'i, dan kemudian memberikan rumus, memberikan aturan. Inilah yang merupakan qawaid dan usulnya Asy-Syafi'i, sehingga semua pendapat yang menyelisih ini itu bukan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Ini kerja kerasnya Ar-Rafi'i rahimahullahu taala. Imam Nawawi, kerjaan beliau sedikit lebih ringan karena sudah ada yang ngumpul. Ar-Rafi'i datang, Ar-Rafi'i duluan. Makanya rahimahullah, Ar-Rafi'i punya peran besar dalam mazhab Syafi'i ini. Ya. Beliau mengumpulkan istiab semua pendapat yang ada, kemudian ditimbang dengan qawaid wal usul mazhab Imam Syafi'i, kemudian dieliminasi yang yang bukan merupakan, yang tidak sejalan dengan qawaid dan usulnya Syafi'iyah. Imam Syafi'i, atau dicari yang paling mendekati. Kemudian dikatakan mu'tamad. Inilah yang mu'tamad dalam mazhab. Ya. Jelas sampai sini? Adapun pendapat-pendapat yang lain yang mungkin masih masuk dalam qawaid dan usulnya Imam Syafi'i tapi kurang tepat, itu dijadikan sebagai wajah dalam mazhab. Wajah dalam mazhab. Jadi butuh dibedakan antara qaul dengan wajah. Kalau qaul itu nasnya Imam Syafi'i. Kalau wajah itu pendapat murid-muridnya Syafi'i. Pendapatnya mutaqaddimin. Sampai tahun keberapa lagi mutaqaddimin Syafi'iyah? Nah, batasannya sampai ke berapa? Abad keempat? Iya, abad keempat terakhir pada tahun 400 Hijriah. Iya, secara umum semua ashabul wujuh sebelum tahun ini, abad keempat Hijriah, sebelum tahun 400 Hijriah. Semua ashab Asy-Syafi'iyah yang sampai dalam jenjang ijtihad, yakni ijtihad muqayyad ya, itu masuk dalam kategori mutaqaddimin. Mutaqaddimin dalam mazhab Syafi'iyah semua ulama yang hidup sebelum 400 Hijriah. Ya, bukan semuanya ashab ya, tapi yang sampai dalam jenjang ijtihad. Baik. Sudah ya? Jadi Ar-Rafi'i rahimahullahu taala yang kemudian mentahrir, mengeliminasi, mengecek satu persatu mana yang sesuai dengan mazhab. Kalau ada beberapa yang sama-sama mendekati qawaid usul mazhab, dipilih yang paling dekat. Ya. Jelas sampai sini. Ar-Rafi'i punya dua kitab. Yang pertama apa? Al-Muharrar sebelumnya? Iya, Syarhul Kabir. Baik, mensyarah apa itu? Mensyarah Al-Wajiz. Al-Wajiznya Al-Ghazali disyarah menjadi Al-Aziz, Syarhul Kabir, Syarhul Aziz. Syarhul Wajiz, Al-Aziz, Syarhul Wajiz. Namanya Syarhul Kabir. Nah, itu kitab panjang lebar, mensyarah Al-Wajiz. Tapi untuk kitab yang siapa namanya? Yang Asy-Syirazi tulis sendiri, yang memuat pendapat-pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, itu kitab Al-Muharrar.
Al-Muharrar ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan dia ringkasan dari Al-Wajiz dan ada yang mengatakan bukan. Ya, dia kitab tersendiri yang ditulis oleh Imam siapa? Ar-Rafi'i rahimahullah. Al-Muharrar ini salah satu kitab umdah dalam mazhab. Karena itulah Imam An-Nawawi dalam Minhajut Talibin, beliau mensifati Muharrar, beliau kata beliau wa huwa katsirul fawaid. Ya, umdatun fi tahqiqil madhab mu'tamadun lil mufti wa ghairihi min ulir raghabat. Ya. Wa qad iltazama musannifuhu rahimahullah ay yanussa ala ma sahahu mu'dhamul ashab wa waffa bima iltazama. Kata Nawawi rahimahullah, ini buku Al-Muharrar katsirul fawaid, banyak faedahnya. Umdatun fi tahqiqil madhab, menjadi pokok dalam penetapan mana mazhab mana bukan. Mu'tamadun lil mufti wa ghairihi min ulir raghabat, dan buku ini menjadi sandaran bagi mufti siapapun yang ingin berfatwa dengan mazhab Syafi'iyah. Al-Muharrar adalah mu'tamad i'timadnya, sandarannya. Ya. Dan selainnya yang mau mempelajari mazhab Syafi'iyah. Kata Nawawi dalam Muharrar penulis yakni Ar-Rafi'i sudah mengilzam dirinya, mengharuskan dirinya untuk hanya menyebutkan pendapat yang ditansis oleh kebanyakan ashab Syafi'iyah. Jadi perhatikan kerjaannya Rafi'i rahimahullahu taala, perhatikan ya, beliau bukan berijtihad dalam artian dengan keilmuan beliau, dengan ini beliau menentukan ini yang mu'tamad, ini bukan. Bukan itu dasarnya. Dasarnya adalah beliau kumpulkan semua pendapat, terus beliau lihat yang mana yang mu'tamad. Paham ya? Nah, bagaimana caranya menentukan yang mu'tamad? Ada banyak cara. Salah satunya dengan melihat mana pendapat mayoritas ashab Syafi'iyah. Ini kan tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang punya ittila yang luas terhadap aqwal ashab. Jelas ya? Jadi dia harus tahu semua aqwalnya ashab, baru dia lihat yang mana yang dipilih oleh kebanyakan. Berarti itulah yang mu'tamad. Jelas ya? Itulah yang mu'tamad. Dia juga harus tahu dengan baik kawaid dan usulnya Syafi'iyah, sehingga ketika ada perbedaan dia tahu ini yang lebih sesuai dengan kawaid. Kaidah usul mazhab Syafi'iyah. Itu kerjanya Rafi'i rahimahullahu taala, juhud yang luar biasa. Kemudian setelahnya datang An-Nawawi. 80 tahun setelah Rafi'i meninggal, datang An-Nawawi. Ya, beliau menambah memperkuat apa yang disebutkan oleh Rafi'i dalam Al-Muharrar, tapi beliau kasih beberapa kritikan juga. Beliau kasih beberapa kritikan lewat kitab Minhajut Talibin. Minhaj at-Talibin. Minhajut Talibin ringkasan dari Al-Muharrar. Ringkasan dari Al-Muharrar. Beliau tidak hanya meringkas, tapi juga mengkoreksi apa-apa yang salah dari Imam Ar-Rafi'i. Yang Rafi'i mengatakan ini mu'tamad, yang benarnya bukan, beliau koreksi di Minhajut Talibin. Ini salah satu amalan An-Nawawi dalam Minhajut Talibin. Nah, jelas ya? Salah satu amalan beliau disebutkan wa minha mawadhi'u yasiratun. Ya, dzakaraha fil Muharrar ala khilafil mukhtar fil madhhab, ya, kama sataraha insyaallah taala wadihat. Jadi di antara amalan An-Nawawi dalam Minhajut Talibin, selain meringkas Muharrar, beliau juga akan menyebutkan beberapa mawadhi yasirah, beberapa tempat-tempat tidak banyak yasirah gitu ya, yang Ar-Rafi'i pilih pendapat yang bukan mu'tamad. Beliau akan koreksi bahwa yang benarnya mu'tamadnya ini gitu. Baik. Dan sudah kita sebutkan bahwa kalau Ar-Rafi'i dan An-Nawawi sepakat akan satu permasalahan, inilah yang dikatakan mu'tamad dalam mazhab, bukan yang lain. Jadi kalau Ar-Rafi'i dan An-Nawawi sepakat, itulah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Kalau itu ditansis oleh keduanya. Tapi kalau Ar-Rafi'i berbeda dengan An-Nawawi, Ar-Rafi'i mengatakan yang mu'tamad ini, An-Nawawi mengatakan yang ini, maka yang mana yang mu'tamad? Imam An-Nawawi. Kalau Ar-Rafi'i berbeda dengan An-Nawawi dalam hal Ar-Rafi'i mengatakan ini yang mu'tamad, An-Nawawi mengatakan enggak yang ini, maka yang mu'tamad adalah pendapatnya An-Nawawi yang dipilih oleh An-Nawawi. Tapi kenapa? Karena Nawawi rahimahullah taala punya keunggulan dalam ilmu hadis. Ya, beliau pakar dalam hadis, tidak seperti Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Baik, kemudian setelah itu ya, di zamannya Rafi'i dan Nawawi banyak ulama-ulama lainnya, ada Al-Azhari dan misalnya ada Subki,
ada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, ini banyak ulama-ulama lain selain dari Ar-Rafi dan Nawawi di zaman tersebut. Kemudian di fase yang terakhir ada Daurut Tahrir As-Sani lil Mazhab. Ya, muncul setelah itu apa? Setelah zamannya Rafi dan Nawawi kan muncul masail yang baru ya. Banyak kejadian kontemporer yang belum dibahas oleh Ar-Rafi dan An-Nawawi. Nah, kejadian yang baru ini yang belum dibahas oleh Rafi dan Nawawi dibahas oleh para ulama. Jelas ya? Dibahas oleh para ulama yang datang setelahnya. Lahir lagi perbedaan pendapat. Satunya mengatakan yang mu'tamad ini, yang lainnya mengatakan bukan. Nah, datanglah fase tahrir yang kedua. Pengecekan yang kedua, pengeliminasian yang kedua yang dilakukan oleh dua ulama ini, Ibnu Hajar dan Al-Haytami. Iya, Ibnu Hajar Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Hajar. Baik. Ahmad bin Muhammad bin Hajar. Al-Ramli Muhammad bin Ahmad bin Hamzah atau Ibn Ali? Baik, lawas. Ya, Ibnu Hajar Al-Haytami beliau punya kitab Tuhfatul Muhtaj dan Ar-Ramli punya kitab Nihayatul Muhtaj. Ini Tuhfatul Muhtaj syarah dari Minhajut Talibin. Ya, Tuhfatul Muhtaj syarah Al-Minhaj dan Nihayatul Muhtaj juga syarahnya Minhaj. Ini dua syarah yang masyhur dari Minhajut Talibin, ditambah dengan kitabnya Al-Khatib Asy-Syirbini, apa namanya? Mughnil Muhtaj, dan juga syarahnya Al-Mahalli yaitu Kanzur Raghibin, syarah Minhajut Talibin. Baik. Sudah, ini Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Nah, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, misalnya An-Nawawi dengan Ar-Rafi tidak menyinggung, maka kemudian ada masalah-masalah yang baru setelahnya. Maka yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah adalah apa yang disepakati oleh dua orang ini, Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Jelas ya? Ya. Jadi kalau ada masalah disinggung oleh An-Nawawi dan Ar-Rafi, maka itu yang mu'tamad. Tapi kalau ada masalah yang datang belakangan, tidak ada kalamnya Ar-Rafi dan An-Nawawi, maka kita melihat pendapatnya dua orang ulama ini, Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Kalau mereka berdua sepakat, maka itulah yang mu'tamad dalam mazhab. Kalau Ibnu Hajar dan Ar-Ramli sepakat, maka itulah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Tapi kalau keduanya berbeda pendapat, Ibnu Hajar mengatakan ini yang mu'tamad, Ar-Ramli mengatakan ini mu'tamad, yang mana diikuti? Nah, di sini tergantung negaranya. Ya, Yaman, Mekah, Madinah, ya, termasuk juga Indonesia, karena kebanyakan Syafi'i di Indonesia dari Yaman, jelas ya, atau Mekah atau Madinah. Ini menguatkan siapa? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Sementara ulama Mesir, Syafi'iyah di Mesir lebih menguatkan Ar-Ramli. Jadi kalau Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli berbeda pendapat, Ibnu Hajar mengatakan ini yang mu'tamad, kata Ar-Ramli enggak, ini yang mu'tamad, maka para ulama memilih salah satunya, tergantung. Ulama Yaman dan Haramain Hijaz lebih memilih mu'tamadnya Ibnu Hajar. Mesir lebih cenderung kepada pendapatnya siapa? Ar-Ramli, ya, rahimahumullahu taala. Baik. Saya kira ini terkait dengan perkembangan mazhab Syafi'i secara ringkas, dan ini sudah kita bahas panjang lebar di kitab Mukhtasar Qawaid al-Makkiyah. Nanti